Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kontrol untuk informasi keamanan. Sebelum itu, saya mewakili kelompok kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rini Setiawati dengan NPM akhir 317. Ada Berlidia Najwa NPM akhir 319. Amalia Dewi Mulyasari NPM akhir 324. Faiza Kartika NPM akhir 329. Dan yang terakhir Desilia Dwi Susanti NPM akhir 332. Baik, yang pertama adalah kerangka kerja layanan kepercayaan. Ini mengatur kontrol terkait TI ke dalam 5 prinsip yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap kendala sistem. Yang pertama, akses keamanan, baik fisik maupun logis ke sistem dan data dikontrol dan dibatasi untuk pengguna yang sah. 2. Informasi organisasi yang sensitif terhadap kerahasiaan, misalnya rencana pemasaran, rahasia dagang, yang dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, informasi pribadi yang bersifat privasi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, atau mitra bisnis dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. 4. Integritas pemrosesan data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. 5. Ketersediaan sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Selanjutnya adalah 3 konsep dasar keamanan informasi. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang sesuai. Para profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan dan dampaknya. Langkah kedua adalah melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengomunikasikannya kepada semua karyawan. Manajemen senior harus berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang akan mereka terapkan untuk ketidakpatuhan. Lalu langkah ketiga dari siklus keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan alat teknologi tertentu. Manajemen senior harus memberikan otorisasi untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang teridentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Akhirnya, langkah keempat dalam siklus hidup keamanan memerlukan pemantauan kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Nah, di gambar tersebut adalah proses bagaimana langkah-langkah itu bekerja. Selanjutnya, manusia adalah faktor yang sangat penting. Jadi, pelatihan kesadaran keamanan kini sangat penting bagi manajemen senior karena serangan rekayasa sosial seperti spear phishing itu semakin marak. Selama ini, fokus pelatihan hanya berfokus pada perlindungan dari model keamanan berbasis waktu untuk mengajarkan karyawan cara mencegah masalah. Namun, pelatihan juga dapat meningkatkan deteksi dan respon cepat dengan mengajarkan karyawan dan manajer untuk memberitahu keamanan informasi setiap kali menerima email mencurigakan atau rekayasa sosial lainnya. Investasi organisasi dalam pelatihan keamanan akan efektif jika manajemen mendukung karyawan yang patuh pada kebijakan keamanan. Manajemen juga perlu mendukung pelatihan profesional terus-menerus bagi spesialis keamanan untuk menghadapi ancaman keamanan baru. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mendukung pendidikan profesional yang berkelanjutan bagi spesialis keamanan mereka. Halo, saya Faiza Kartika dengan NPM akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan model keamanan informasi berbasis waktu. Model keamanan informasi berbasis waktu adalah metode untuk menggunakan kombinasi kontrol, pencegahan, deteksi, dan korektif guna melindungi aset informasi yang cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah tepat untuk menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus P lebih besar daripada D ditambah R, di mana P adalah
Waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. Kemudian D adalah waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. Kemudian R adalah waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan. Organisasi berupaya memenuhi tujuan model keamanan berbasis waktu menggunakan strategi pertahanan beberapa lapis kontrol untuk mengisi satu titik kegagalan. Dan meski tidak ada kontrol yang dapat 100% efektif, kontrol yang tinggi melengkapi meningkatkan efektivitas secara menurun jika kontrol gagal atau kontrol lain selanjutnya yaitu melindungi sumber informasi. Nah, di sini ada gambar yaitu gambar potongan teka-teki keamanan ada 4. Yang pertama itu yaitu keamanan fisik kontrol akses. Jadi kontrol akses fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Idealnya hanya boleh ada satu titik masuk reguler yang tetap tidak terkunci selama jam kantor normal. Kemudian yang kedua, begitu berada di dalam gedung, akses fisik ke ruangan yang berisi peralatan komputer juga harus dibatasi. Kemudian yang ketiga, akses ke kabel yang digunakan dalam LAN organisasi juga perlu dibatasi untuk pencegahan penyadapan. Kemudian yang keempat, laptop, ponsel, dan tablet memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan fisik karena seringkali karyawan menyimpan informasi sensitif dan mudah hilang ataupun dicuri. Idealnya, karyawan tidak boleh menyimpan informasi sensitif apapun di dalam laptop atau perangkat pribadi lainnya. Kemudian ada untuk membatasi akses fisik ke printer jaringan karena printer tersebut sering menyimpan gambar dokumen di hard drive-nya karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu cara yang sangat menjanjikan untuk mencapai pertahanan berlapis adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol akses fisik dan jarak jauh. Selanjutnya yaitu proses kontrol akses pengguna. Pada penerapannya melibatkan penggunaan dua jenis kontrol akses pengguna yang terkait tetapi berbeda, yaitu ada kontrol autentikasi dan kontrol otorisasi. Kontrol autentikasi adalah proses verifikasi identitas orang atau perangkat yang mencoba mengakses sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Ada 3 jenis kredensial yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama yaitu sesuatu yang diketahui orang tersebut seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki orang tersebut seperti kartu pintar atau tanda pengenal. Dan yang ketiga ada beberapa karakteristik fisik perilaku yang disebut sebagai pengenal biometrik dari seseorang seperti sidik jari atau pola pengetikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai authorization control. Nah, yang pertama ada otorisasi, yaitu proses pembatasan akses penggunaan terautentikasi ke bagian tertentu sistem dan membatasi tindakan apa saja yang diizinkan untuk mereka lakukan. Kemudian yang kedua ada matrix control access, yaitu tabel yang digunakan untuk menerapkan kontrol otorisasi, yaitu bisa dilihat example of unsuccess control matrix di tabel bagian kanan itu bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ada uji kompatibilitas, yaitu mencocokkan kredensial autentikasi penggunaan dengan matriks kontrol akses untuk menentukan apakah karyawan tersebut diizinkan untuk mengakses sumber daya tersebut dan melakukan tindakan yang diminta. Nah, kemudian di sini ada solusi, yaitu ada solusi kontrol anti-malware dan solusi kontrol akses jaringan. Nah, untuk solusi kontrol anti-malware, yaitu perangkat lunak merupakan ancaman besar. Malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah.
Kemudian keamanan efektif yang direkomendasikan yaitu yang pertama ada pendidikan kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya. Kemudian yang kedua ada pemasangan alat pelindung anti malware pada semua perangkat. Kemudian yang ketiga ada manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti malware. Kemudian yang keempat ada peninjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Kemudian yang kelima ada penyaringan lalu lintas masuk untuk memblokir sumber potensial malware. Kemudian yang keenam ada melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Kemudian solusi untuk kontrol akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan akses jauh ke sistem informasi mereka bagi karyawan, pelanggan, dan pemasok. Biasanya akses ini terjadi melalui internet, tetapi beberapa organisasi mengelola jaringan milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Selanjutnya, di sini ada perimeter defense, routers, firewall, and intrusion prevention system. Nah, di situ yang pertama ada router pembatasan, yaitu perangkat yang menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Kemudian yang kedua ada firewall, yaitu perangkat keras atau perangkat lunak tujuan khusus yang menjalankan komputer serbaguna yang mengendalikan komunikasi masuk dan keluar antara sistem di belakang firewall dan jaringan lain. Kemudian yang ketiga ada zona demilitarisasi, yaitu jaringan terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi yang memungkinkan akses terkendali dan dari internet. Nah, di kanan itu ada example organization network architecture. Kemudian di kanannya lagi ada how files are broken into packets to be sent over network and then reassembled by the receiving device. Kemudian di sini ada controlling access by filtering packets. Nah, routers and firewall control access by filtering individual packet. Di sini ada daftar kontrol akses, yaitu serangkaian aturan IFDN yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket yang datang. Kemudian yang kedua yaitu ada penyaringan paket atau suatu proses yang menggunakan berbagai bidang dalam header IP dan TCP untuk paket untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan paket tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada inspeksi paket mendalam, yaitu proses yang memeriksa data dalam badan paket TCP untuk mengendalikan lalu lintas daripada hanya melihat informasi di header IP dan TCP. Nah, di situ bisa dilihat tangkapan layar dari Warharts yang menggambar struktur paket. Lalu selanjutnya ada kontrol manajemen perusahaan. Nah, organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan TI. Nah, mereka bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Selanjutnya ada desain dan pengguna dokumen dan catatan. Nah, desain dan penggunaan dokumen dan catatan elektronik dan kertas yang tepat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas semua data transaksi yang relevan. Nah, bentuk dan isinya harus ada sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memudahkan peninjauan dan verifikasi. Dokumen yang memulai transaksi harus berisi ruang untuk otorisasi. Nah, dokumen-dokumen yang transfer aset membutuhkan ruang untuk tanda tangan pihak penerima. Dokumen harus diberi nomor urut sehingga setiap dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada solusi TI, kontrol pengguna perangkat lunak. Nah, ada 3 area yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama di sini ada konfigurasi TI akhir, yaitu menghilangkan peraturan dan layanan tidak perlu yang disebut dengan pengerasan dan menjalankan perangkat lunak antivirus dan firewall yang diperbarui secara berkala. Yang kedua ada manajemen akun pengguna. Nah, ini adalah hak administratif diperlukan untuk menginstal perangkat lunak dan mengubah sebagian besar pengaturan konfigurasi. Yang ketiga ada desain perangkat lunak bagian B AI03 dari Kerangka Kerja COVID 2019 menetapkan kebutuhan untuk merancang keamanan dengan hati-hati ke dalam semua aplikasi baru, dan bagian APO10 menetapkan praktik lebih
praktik terbaik untuk mengelola resiko yang terkait dengan pembelian perangkat lunak. Kemudian ada solusi TI enkripsi, yaitu enkripsi memberikan lapisan pertahanan terakhir untuk menjaga akses tidak sah ke informasi sensitif. Kita membahas enkripsi secara lebih rinci di bab 12. Nah, karena pentingnya enkripsi untuk mencapai prinsip keamanan dalam melindungi kerahasiaan informasi organisasi dan privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Di slide ini ada mendeteksi serangan. Yang pertama di sini ada analisis log, yaitu proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Yang kedua ada sistem deteksi penyusupan. Nah, ini adalah sistem deteksi penyusupan jaringan atau EDS terdiri dari seperangkat sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda percobaan atau penyusupan yang berhasil. Selanjutnya ada honeypot atau alat pertahanan penting yang digunakan banyak organisasi disebut honeypot. Nah, honeypot ini adalah sistem yang terlihat seperti bagian yang sah dari jaringan internal organisasi, namun sebenarnya hanyalah sistem umpan. Yang selanjutnya ada pemantauan berkesinambungan, yaitu praktik manajemen COVID 2019 MEA01, MEA02, dan MEA03 menekankan pentingnya untuk terus memantau kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi dan kinerja proses bisnis secara keseluruhan. Menanggapi serangan, organisasi juga memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat waktu. Akan tetapi, banyak pengendalian perbaikan bergantung pada penilaian manusia. Akibatnya, aktivitasnya sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang tepat. Yang pertama, pembentukan tim respon insiden komputer atau CIRT, dan dua, menunjukkan individu tertentu yang biasanya disebut sebagai Chief Information Security Officer atau yang biasa disebut CISO. Dengan tanggung jawab keamanan informasi di seluruh organisasi, keduanya dapat membantu memenuhi model keamanan berbasis waktu yang mengurangi nilai R, waktu yang diperlukan untuk menanggapi suatu masalah. Tim tanggap insiden komputer atau CIRT. Komponen utama untuk dapat menangani insiden keamanan dengan cepat dan efektif adalah pembentukan tim tanggap insiden komputer atau CIRT. CIRT harus mencakup tidak hanya spesialis teknis, tetapi juga manajemen operasi senior, karena beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. CIRT harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 langkah berikut. Yang pertama, pengenalan adanya masalah. Biasanya hal ini terjadi saat IPS atau IDS memberikan sinyal peringatan, tetapi bisa juga merupakan hasil analisis log oleh administrator sistem. Lalu yang kedua, pengendalian masalah. Setelah interupsi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikannya dan menahan kerusakannya. Lalu pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Hal ini dapat melibatkan penghapusan malware dan pemulihan data dari cadangan serta menginstal ulang program yang rusak. Lalu tindak lanjut. Setelah pemulihan berlangsung, CIRT harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden itu terjadi. Langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk mengubah kebijakan dan prosedur keamanan yang ada guna meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Ketua Keamanan atau CISO. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan menciptakan posisi CISO yang harus independen dari fungsi sistem informasi lainnya dan harus melapor kepada kepala operasi COO atau kepala eksekutif CEO. Si CISO harus memahami lingkungan teknologi perusahaan dan bekerja dengan kepala informasi CEO untuk merancang, menerapkan, dan mempromosikan kebijakan dan prosedur keamanan yang baik. CISO juga harus menjadi penilaian dan evaluator yang tidak memihak terhadap lingkungan TI. Oleh karena itu, CISO harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dari risiko dilakukan secara berkala dan audit keamanan dilakukan secara berkala. CISO juga perlu bekerja sama erat dengan orang yang bertanggung jawab atas keamanan fisik, karena akses fisik yang tidak sah dapat memungkinkan penyusup melewati kontrol akses logis yang paling rumit. Memantau dan merevisi solusi keamanan. Yang pertama, pengujian penetrasi. Proses pengendalian COVID 2009 MEA01 dan MEA02 menyatakan perlunya pengujian berkala terhadap efektivitas proses bisnis dan pengendalian internal, termasuk prosedur keamanan. Pengujian penetrasi menyediakan cara yang ketat untuk menguji efektivitas keamanan informasi organisasi.
Uji penetrasi adalah upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal atau firma konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Lalu yang kedua, pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Organisasi terus-menerus memodifikasi sistem informasi mereka untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan dalam TI. Kontrol perubahan dan manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi kendalaan sistem. Lalu kontrol perubahan yang baik seringkali menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang harus diperbaiki. Perusahaan dengan manajemen perubahan dan proses kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan terjadi. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.